Sampai ibunya sampai ditaruh di lantai, sampai diinjak-injak. Juli 2025 pukul 12.30 di rumah korban di Jalan Irigasi Tertia 4 Blok B 011 di Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Korban adalah ibu kandungnya sendiri, saudari MS 46 tahun. Kemudian untuk pelaku saudara MI 23 tahun. Kronologisnya bahwasanya korban ini dan korban yang merupakan ibu kandung daripada tersangka saat kejadian sedang berada di teras rumah. Kemudian pelaku ini meminta kepada ibunya untuk menelpon tetangganya untuk meminjam motor, tetapi oleh ibu kandungnya ini coba untuk ditelepon, tetapi dari tetangga itu menyampaikan bahwasanya motornya masih dipakai, jadi tidak bisa dipinjamkan. Kemudian pelaku kecewa, kemudian meminta kepada ibunya lagi untuk menelpon kawannya ibunya yang lain lagi. Kemudian oleh ibunya dihubungi, tetapi oleh kawan daripada ibu kandung korban ini, ibu kandungnya ini yang merupakan korban ini tidak ada jawaban bahwasanya motor tersebut tidak ada jawaban, jadi tidak mendapatkan pinjaman motor. Kemudian oleh korban handphonenya diletakkan di meja dengan sedikit agak keras. Nah, ini membuat daripada pelaku merasa tersinggung, bahkan menanyakan kepada korban, kenapa marah-marah kepada saya atau apa. Nah, kemudian pelaku juga mencaci maki daripada korban. Kemudian korban pun juga berdiri, kemudian oleh pelaku korban dipukul menggunakan sandal berkali-kali di kepala sampai korban terjatuh. Kemudian setelah terjatuh oleh pelaku ini juga sempat dipukul yang mengenai belakang kepala, dan juga hijab ataupun jilbab daripada korban ini sempat ditarik-tarik oleh pelaku. Kemudian pelaku keluar, kemudian tidak begitu lama pelaku kembali lagi sambil membawa pisau dan kemudian mengancam bahwasanya nanti akan mencari daripada adik daripada korban. Artinya pamannya sendiri dicari untuk menyelesaikan tentang hal tersebut. Kemudian pamannya datang sambil membawa bersama dengan security ataupun keamanan di tempat tersebut, kemudian mengamankan pelaku. Kemudian dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Untuk pasal yang dilanggar daripada pelaku yaitu pasal 44 ayat 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Seperti itu. Pak, apa pelaku mengonsumsi obat terlarang, Pak? Jadi pelaku sering untuk mengkonsumsi daripada obat berbahaya jenis eksimer. Seperti itu. Artinya saat menganiaya itu dalam pengaruh obat, Pak? Kemungkinan masih ada pengaruhnya. Pak, korban ini sering dianiaya oleh pelaku. Sebentar, yang dekat dulu. Motif pelaku minjam motornya ke tetangga-tetangga itu apa ya?
pelaku untuk dipakai bermain keluar atau berjalan-jalan. Karena tidak memiliki motor, biasa pinjam tetangga, dan tetangga pun juga sebenarnya juga sudah merasa resah karena setiap kali dipinjam terus. Tetapi kalau pelaku yang meminjam ini sudah pasti tidak diberi. Tapi ini alasan pelaku adalah yang meminjam adalah ibu kandungnya dengan harapan supaya diberikan pinjaman motor tersebut oleh tetangganya. Seperti itu. Pak, alasan pelaku mengancam omnya paman ini apa sih Pak? Karena selama ini om daripada pelaku ini sering menasihati daripada pelaku untuk tidak maksudnya tidak menggunakan waktunya dengan sia-sia, artinya supaya misalnya supaya bekerja dan lain sebagainya, tetapi sering dinasihati tapi pelaku merasa kurang pas dengan nasihat-nasihat yang diberikan daripada omnya tersebut. Pak, kalau dari hasil pemeriksaan polisi itu pelaku itu sudah berapa lama menggunakan obat-obat terlarang? Kalau pastinya masih didalami, tetapi sering menggunakan obat-obat tersebut. Awal tahun 2025 itu pernah melakukan sekali, tetapi oleh korban yang merupakan ibu kandungnya tidak disampaikan atau tidak dilaporkan. Udah ya? Izin dan BB-nya dan ya. Dan sini. Baik, siap. Mohon izin Bapak, lihat ke kamera. 1, 2, 3. Lagi Bapak izin. 1, 2, 3. Dan sana sini dan. Dah. Ini balik undang nih, rata. Wih, cukup juga ya, Bang. Lepas. Abdul. Ya, cukup. Ya. Yo kesini pengen lihat muka dia itu kurang aja. Iya. Tetap mempercayakan penanganan permasalahan hukum kepada kami yang dari kepolisian. Setiap permasalahan pasti akan kami tidak lanjuti. Tetapi juga mohon, karena itu juga ada waktunya juga, tentu juga mohon untuk bisa kiranya ya bersabar, memberikan kesempatan kepada kita untuk Yang anak untuk ibu di Jakarta itu tetap sudah ditangkap. nanti kita ini lagi ya, coba saya Tapi udah ditangani Pak di sini Pak? Sudah ditangani. Untuk pelaku sendiri udah diamani juga? sudah ya nanti kita ini. Anak kandung ya benar Pak? Ya, itu merupakan anak kandung. Depresi ya?
Ya, dia gejala ODGJ, ya, dengan gangguan Jiwa. Untuk sendiri Pak, Oh, yang di laporan ini. Iya, dilakukan tes kejiwaan. Oh, hasilnya udah keluar. Sedang ya butuh proses juga. Ya yang di hasilnya sudah diamankan, tapi kemudian tes kesehatan karena memang dari pihak keluarga sendiri, ibu kandungnya Dani menyampaikan bahwasanya memang anaknya ada gejala kesehatan. dia salah satu alumni Universitas ternama katanya Pak. Nah itu saya pelajari. Oke. Kalau kasus yang dikit-dikit status pidana gitu. Nanti tentunya juga kita perlu benarkan kira-kira seperti apa. Terima kasih ya dukungannya ya di media ya. Komentar Abang sebagai bisa dijelaskan? Ya, pastinya ini tindakan yang sangat biadab dan sangat keji karena anak dan ibu ini kan hubungan yang ikatan emosionalnya itu kan harusnya sangat benar-benar kental ya, hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan kekeluargaan ya. Bisa terjadi seperti ini nih menurut saya tindakan yang sangat biadab, sangat keji ya, anak terhadap ibunya. Dan kita lihat kan aktivitas yang dilakukan si pelaku ini terhadap ibu kandungnya ini benar-benar tidak manusiawi dengan video-video yang beredar viral di masyarakat. Memang kejadian di tahun 2005 ya, sampai sekarang baru terungkap. Apa memang tidak ada proses atau memang tidak ada pengaduan menurut kamu? Ya saya kira mungkin selama ini dari pihak ibunya, kalau saya duga karena anaknya ya, jadi mungkin terlalu manjain, terlalu sayang, sehingga masih ada rasa cinta atau belas kasihan gitu. Tapi kan kemarin ini kan gara-gara ada rekaman CCTV dari lingkungan yang akhirnya jadi viral kan. Saya jauh-jauh ke sini di atas undangan Bapak Polres juga untuk menyaksikan langsung rilis karena peranan saya sebagai influencer, sebagai pegiat di media sosial juga, saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan ini bisa jadi efek jerah. Kita dengar sendiri tadi kan ancaman pidananya sampai 5 tahun penjara ya kan, atas pasal yang dilanggar tadi ya. Dengan demikian saya berharap betul ini akan menjadi efek jerah yang sangat masif di tengah masyarakat ya. Bentak orang tua aja nggak boleh ya, bentak ibu aja itu nggak boleh, udah dosa, apalagi sampai menganiaya seperti itu, sampai ibu diajar seperti itu, sampai tadi saya dengar dari konferensi persnya juga hijabnya atau jilbabnya itu sampai ditarik, dicopot gitu. Menurut Abang tadi menurut Kapolres 5 tahun, apakah menurut Abang dengan hukuman seperti itu sebentar menurut Abang? Saya kira cukup ya, saya kira sudah sangat bagus ya penerapan pasal pidananya. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat, waktu yang lama, dan saya berharap yang bersangkutan ini benar-benar kapok, menyesal, dan harapan saya nanti ketika sudah bebas jangan sampai ada rasa dendam atau ada rasa tidak senang ya terhadap ibunya. Nah, ini yang mesti dalam 5 tahun ini benar-benar harus dikawal betul-betul ya, baik dari psikologinya, baik dari pendampingannya, sehingga jangan sampai malah nanti amit-amit ya, ini yang kita khawatirkan kan, kalau nanti dia udah keluar jadi ada rasa dendam karena track record yang saya lihat ini kayak mau ngabisin musuh besar gitu. Waktu dia menganiaya orang tuanya ini kayak lagi mau kayak udah mau bener-bener mau menganiaya sampai fatal gitu, sampai kepalanya diinjak di lantai, itu kan kayak mau menghabisi seseorang gitu. Jadi saya kira pasal yang disangkakan sudah sangat bagus ya, 5 tahun penjara. Semoga aja nanti tuntutan di waktu sidangnya maksimal ya, jangan sampai di bawah itu gitu. Ya, masyarakat berharaplah dari pihak kepolisian proses cepat nanti sampai ke pelimpahan ke kejaksaan, sampai ke sidang nanti tuntutan maksimal supaya bisa benar-benar jadi efek jerah. Dan
saya berpesan kepada pelaku jangan sampai ada rasa marah atau apa. Ini kamu melakukan ini harus terima konsekuensinya, dan justru ini waktu yang tepat untuk Anda bertobat. Himbauan kan ada himbauannya itu. Pastinya saya pribadi adalah orang yang sangat mengalami dan membuktikan bakti kita kepada orang tua, ya, rasa sayang kita kepada orang tua, ayah, ibu, khususnya ibu, ya, itu insya Allah bisa membuat jalan hidup kita ini dimudahkan. Ya, bentak orang tua itu aja udah nggak boleh. Ya, memaki, bentak itu udah dosa yang tidak bisa diampuni. Apalagi sampai berbuat kasar, kalimat kasar, apalagi sampai mukul. Saya berharap untuk generasi muda, kalau pengen hidupnya berhasil, kalau pengen hidupnya sukses, ya insya Allah sukses dunia akhirat, jangan sekali-sekali kurang ajar sama orang tua, jangan sekali-sekali melawan orang tua, jangan sekali-sekali berbuat kasar sama orang tua. Karena letak kunci suksesnya setiap anak di muka bumi ini adalah restu, ridho, doa dari kedua orang tua. Menyakiti hati orang tua sama aja kamu mengikrarkan diri untuk jadi orang yang punya madesu, masa depan suram. Ya, itu nggak ada orang sukses di dunia ini yang kurang ajar sama orang tua. Tidak bisa. Oke, terima kasih ya. Izin Bapak Kapolres, pertama-tama pastinya saya mengapresiasi Pak atas respon cepat dari Polres Metro Bekasi Kota atas kejadian viral kemarin ini Pak. Ya, ada seorang anak yang nauzubillah min dzalik, kita lihatnya sangat terluka Pak. Kami ya kita sebagai seorang anak juga melihat kejadian itu sangat prihatin, sangat terluka, sangat bersedih. Karena ini kan sebenarnya ada hubungan emosional ya Pak antara anak dengan ibu kandungnya gitu. Itu kalau boleh tahu Pak, itu pelaku itu ditangkapnya itu langsung ya Pak ya? Butuh waktu berapa lama Pak untuk proses penangkapannya? Begitu ada laporan, informasi dari masyarakat, itu kemudian kita melakukan upaya pengamanan terhadap pelaku. Dan langsung dilakukan penahanan ya Pak? Iya, langsung dilakukan penahanan karena memang dari bukti permulaan yang cukup itu sudah 2 alat bukti permulaan sudah cukup ya Pak? Sudah cukup bahwasanya dia memang layak untuk dilakukan penahanan. Dan saya tadi menyimak Pak sesi press release tadi, pasal yang disangkakan juga saya kira sudah sangat tepat ya Pak ya, ancaman pidananya itu sampai 5 tahun penjara. Ya, saya berharap nanti proses selanjutnya untuk kelengkapan berkas untuk P21 ke Kejaksaan, sehingga proses untuk sidangnya kami masyarakat berharap supaya nanti tuntutannya juga bisa maksimal dan sehingga bisa menjadi efek jera yang sangat masif di tengah masyarakat. Ya saya sangat miris banget Pak, karena ya kita seorang anak kan bentak ibu orang tua aja itu sudah dosa yang nggak bisa diampuni, apalagi ini sampai saya lihat indikasinya udah kayak mau menghabisi nyawa seseorang, sampai ibunya sampai ditaruh di lantai, sampai diinjak-injak dan sampai dipegang begini, dipukulin seperti ini gitu. Dan saya titip Pak, nanti mungkin mungkin ada, kalau dari saya Pak, masyarakat berharap tetap diberikan pendampingan atau konseling Pak, sehingga harapan saya dia tidak ada rasa sakit hati atau dendam. Ini yang kita khawatirkan juga Pak. Khawatirnya saya nanti dia keluar dari penjara ada rasa kesel sama ibunya lagi, balik ke ibunya ada aksi-aksi yang yang kita tidak bisa, yang kita tidak inginkan gitu Pak. Ya, jadi itu Pak dari kami, saya sangat mengapresiasi pastinya dengan langkah cepat dan sikap dari Polres Metro Bekasi Kota di bawah kepemimpinan Bapak Kombes Pol Kusuma Wahyu. Saya berharap ini bisa jadi yang terakhir ya Pak ya. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan Pak untuk generasi muda kita ini Pak, supaya dia jangan sampai berani-berani Pak sama orang tua nih Pak. Ini sudah jelas sih sebetulnya, netizen semua, masyarakat semua bisa lihat. Polisi itu hadir di tengah masyarakat untuk melayani, melindungi, mengayomi. Ya, kalau kamu berbuat kriminal pasti berurusan dengan hukum. Nah, ini ada pesan yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol
Nah, Kusuma Wahyu untuk generasi muda, jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi. Izin Bapak, silakan Bapak. Oh iya, terima kasih Pak John, ini sudah pemerhati yang sudah sangat antusias kaitan dengan hal tersebut. Jadi kami selaku Kapolres menyampaikan terutama pertama pada para orang tua. Tentunya bagaimana untuk kita lebih banyak berkomunikasi dengan anak-anak kita. Kita juga harus mengetahui apa yang menjadi kegiatan daripada putra-putri kita, sehingga pengawasan dari orang tua ini tetap kita perlukan. Kemudian yang kedua tentunya ini kepada satu sisi lagi kepada para anak ya, ini tentunya juga untuk menghargai orang tua. Biar bagaimanapun orang tua itu adalah yang, kalau ibu adalah yang melahirkan kita, bapak tentunya juga ikut mengasuh kita, membimbing kita, dan tentunya doa restu daripada ibu dan ataupun orang tua ataupun bapak ini sangat-sangat kita perlukan. Oke. Terima kasih. Ya. Bapak, sekali lagi Pak, hormat. Terima kasih. Ya, sehat selalu Bapak. Terima kasih. Ya. Bapak, Sehat selalu. terima kasih, sehat selalu. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type, so let's do it. You know I'll treat you right, let me prove it. And I could go all night, I'm sick of being nothing. All right, I'm gonna be something. I'll fight with every breath, trust me.